Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Said Sulaiman. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma A Priori untuk Analisis Data Transaksi Penjualan pada Toko Berbasis Desktop. Nah, penulisnya itu adalah Clara Valisa Suhardi, Hasrif Esye, dan Sunardi. Oke. Yang pertama di sini adalah urutan slide-nya, yaitu yang pertama adalah latar belakang riset, teknologi atau istilah penting, permasalahan riset, kontribusi utama riset, metode pemecahan masalah, evaluasi atau hasil penelitian, ide pengembangan riset, dan kesimpulan. Nah, yang pertama ada latar belakang riset. Yang pertama itu ada toko kelontong masih banyak menggunakan sistem konvensional. Artinya itu adalah pengelolaan data penjualan dan penataan barang belum berbasis teknologi. Yang kedua adalah persaingan dengan toko modern semakin meningkat. Toko modern memiliki tata letak barang yang lebih menarik bagi konsumen. Sebagai contoh bisa saja warung biasa dibandingkan dengan Indomaret atau Alfamart. Nah, yang ketiga ini adalah penataan barang di toko Clara belum optimal. Ini kita kan jurnal ini mengambil toko yang bernama toko Clara ya. Nah, barang sering diletakkan tanpa mempertimbangkan pola pembelian konsumen. Bisa jadi barang yang sering dibeli ditaruh di bagian belakang dan sebaliknya barang yang jarang dibeli ditaruh di bagian depan. Jadi orang-orang jika mencari barang yang mereka butuhkan atau yang mereka sering beli, mereka tidak menemukannya. Bisa jadi sering terjadi seperti itu. Yang keempat itu data transaksi penjualan belum dimanfaatkan secara maksimal. Data hanya disimpan sebagai arsip tanpa analisis lebih lanjut. Jadi mereka hanya mengumpulkan data-datanya saja tanpa mengevaluasi. Jadi tanpa adanya mereka bisa mungkin memikirkan saja bahwasanya wah barang ini ternyata lebih sering dibeli. Jadi mereka seharusnya memfokuskan barang ke situ dan bisa saja menambahkan barang-barang yang berhubungan dengan barang tersebut. Oke, yang kelima, diperlukan analisis pola belanja konsumen agar pemilik toko memahami kebiasaan konsumen dalam membeli barang. Yang keenam itu data mining dapat digunakan untuk menemukan pola pembelian. Salah satunya dengan algoritma a priori untuk aturan asosiasi. Nah, teknologi atau istilah penting yang digunakan di jurnal ini itu ada 7. Yang pertama adalah data mining. Data mining ini teknik untuk menggali informasi penting dari data berukuran besar. Yang kedua adalah algoritma a priori. Nah, algoritma ini digunakan untuk mencari pola berkaitan antar item. Yang ketiga adalah item set, sekumpulan item yang muncul dalam satu transaksi. Yang keempat adalah support, menunjukkan beberapa sering suatu item muncul dalam seluruh transaksi. Yang kelima ada confidence, menunjukkan tingkat kepercayaan hubungan antar item. Keenam adalah association rule, aturan yang menggambarkan keterkaitan antar produk. Dan ketujuh adalah aplikasi desktop, aplikasi yang dijalankan secara offline pada komputer. Nah, selanjutnya adalah permasalahan riset. Nah, permasalahan riset di sini ada 6. Yaitu yang pertama adalah penempatan barang masih dilakukan secara manual, tidak berdasarkan data atau pembelian konsumen. Yang kedua, tidak diketahui barang apa saja yang sering dibeli bersamaan, menyebabkan strategi penataan barang kurang efektif. Sebagai contoh misalkan, sini anggap saja biasanya tuh anak kecil kan sering membeli permen dan es krim. Nah, terkadang bisa saja sektor permen ada di bagian paling belakang dan es krim di bagian paling depan. Jadi tidak efektif. Nah, yang ketiga, data transaksi penjualan belum dianalisis, padahal data tersebut memiliki potensi informasi penting. Yang keempat, data transaksi penjualan belum dimanfaatkan secara maksimal. Data hanya disimpan sebagai arsip tanpa analisis lebih lanjut. Yang kelima adalah pemilik toko kesulitan menentukan strategi penjualan. Karena tidak adanya sistem mendukung keputusan. Yang keenam, dibutuhkan sistem analisis transaksi berbasis komputer agar proses analisis menjadi lebih cepat dan akurat. Kontribusi utama riset ini ada 5. Menerapkan algoritma a priori pada data penjualan toko untuk menemukan pola pembelian konsumen. Yang kedua adalah menghasilkan pola keterkaitan antara produk berdasarkan nilai support dan confidence. Yang ketiga, menemukan aturan asosiasi yang signifikan, barang yang sering dibeli secara bersamaan. Yang keempat, mengembangkan aplikasi analisis berbasis desktop, membantu pemilik toko dalam pengelolaan data. Yang kelima, memberikan dasar strategi penempatan barang agar barang terkait diletakkan berdekatan. Nah, ini adalah metode pemecahan masalah yang digunakan oleh penulis jurnalnya. Untuk gambarnya seperti ini. Kita mulai studi awal, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan algoritma a priori, menjadi hasil penelitian, dan membuat kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, di sini ada poin-poinnya. Poinnya ada 6. Yang pertama adalah studi awal dan observasi langsung di toko Clara untuk memahami kondisi dan permasalahan yang ada. Tidak secara fiksi ya. Jadi mereka menggunakan data
secara langsung, data asli, tidak mengada-ada. Jadi buktinya ada. Nah, yang kedua adalah pengumpulan data transaksi penjualan. Data diambil dari sistem penjualan toko. Yang ketiga, pemilihan sampel data transaksi digunakan sebagai data uji penelitian. Yang keempat, pengolahan data menggunakan algoritma a priori dimulai dari pembentukan item set. Yang kelima, perhitungan support dan confidence untuk menentukan aturan asosiasi yang valid. Yang keenam, implementasi hasil ke dalam aplikasi desktop agar hasil analisis dapat digunakan langsung. Sebentar ya, saya minum dulu. Nah, metode pemecahan masalah berikutnya adalah ini adalah rumus algoritma a priori yang digunakan oleh jurnal ini. Nah, di sini eh, jika boleh jujur saya meminta bantuan ChatGPT untuk menjelaskan lebih lanjut supaya tidak ada kesalahan. Oke, yang pertama ini ada support A. Rumusnya adalah support A sama dengan sigma total transaksi yang mengandung A dibagi sigma total transaksi dikali 100%. Penjelasannya, support A digunakan untuk mengetahui beberapa sering suatu item A muncul dalam seluruh transaksi. Nilai support dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin besar nilai support, maka semakin sering item tersebut dibeli oleh konsumen. Maka tiap komponen sigma total transaksi yang mengandung A, yaitu adalah jumlah transaksi yang di dalamnya terdapat item A, dan sigma total transaksi, yaitu adalah jumlah seluruh transaksi yang dianalisis. Contoh sederhana, total transaksi ada 15. Item A muncul di 6 transaksi, maka rumusnya akan menjadi 6 dibagi 15 dikali 100%. Maka hasilnya ada 40%. Artinya, item A muncul pada 40% dari seluruh transaksi. Yang kedua adalah support A dan B. Nah, di sini rumusnya adalah sigma total transaksi yang mengandung A dan B dibagi sigma total transaksi dikali 100%. Penjelasannya adalah support dalam kurung A dan B menunjukkan beberapa sering dua item A dan B dibeli secara bersamaan digunakan untuk mengetahui kekuatan kemunculan kombinasi item dalam transaksi. Makna tiap komponen sigma total transaksi yang mengandung A dan B diartikan sebagai jumlah transaksi yang mengandung kedua item sekaligus. Dan sedangkan sigma total transaksi itu diartikan sebagai jumlah seluruh transaksi yang dianalisis. Contoh paling sederhananya adalah total transaksinya 15. A dan B muncul bersama di 6 transaksi. Maka rumusnya adalah 6 dibagi 15 dikali 100%, maka hasilnya ada 40%. Artinya 40% transaksi mengandung A dan B secara bersamaan. Dan ini adalah rumus a priori yang terakhir, yaitu adalah confidence. Confidence sama dengan sigma total transaksi yang mengandung A dan B dibagi sigma total transaksi yang mengandung A dikali 100%. Penjelasannya adalah confidence menunjukkan tingkat kepercayaan aturan asosiasi. Menjawab pertanyaan, jika konsumen membeli item A, seberapa besar kemungkinan dia juga membeli item B? Maka makna tiap komponennya adalah sigma total transaksi yang mengandung A dan B, jumlah transaksi yang mengandung A dan B secara bersamaan. Sedangkan sigma total transaksi yang mengandung A artinya jumlah transaksi yang mengandung item A. Contoh sederhananya adalah transaksi yang mengandung A sama dengan 7. Transaksi yang mengandung A dan B sama dengan 6. Maka confidence adalah 6 dibagi 7 dikali 100%, hasilnya adalah 85,7%. Artinya jika konsumen membeli item A, maka 85,7% memungkinkan juga ia juga membeli item B. Nah, ini adalah flowchart algoritma a priori yang digunakan oleh penulis jurnal ini. Eh, yang pertama itu adalah kita mulai. Dimulai ini adalah memproses analisis data transaksi penjualan dimulai. Yang kedua adalah scan database transaksi di sini nih. Nah, sini. Ganti warnanya gimana ya? Oh, iya. Scan database transaksi. Sistem membaca seluruh data transaksi, lalu menghitungnya support untuk setiap item. Yang ketiga adalah cek minimum support di sini nih. Nah, nah, item dengan support di bawah batas minimum akan dibuang. Item yang memenuhi syarat maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang keempat ini adalah pembentukan item set. Nah, sini dijelaskan ya, jika iya maka proses pembentukan C1, C2 dan C3. Ini pembentukan item setnya. C1 item tunggal yang lolos support. Sedangkan C2 dan C3 kombinasi item yang sering muncul bersamaan. Yang kelima adalah hitung confidence di sini. Nah, mengukur kekuatan hubungan antara item, lalu menentukan kemungkinan item dibeli bersamaan. Yang keenam adalah cek minimum confidence. Nah, di sini ada aturan dengan confidence rendah dibuang, sedangkan aturan dengan confidence tinggi dipilih. Pembentukan aturan asosiasi. Nah, contohnya adalah jika membeli A, maka
pembeli juga akan membeli B. Aturan ini menunjukkan pola pembelian konsumen. Yang delapan selesai. Hasil aturan asosiasi siap digunakan. Mungkin sebagai contohnya untuk yang confidence itu bisa jadi bisa orang kalau beli rokok dia juga akan beli koreknya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi hasil penelitian. Evaluasi penelitian yang pertama adalah total, di sini ada 5 ya hasil evaluasinya. Yang pertama adalah total data transaksi tersedia sebanyak 539 transaksi. Namun hanya 15 transaksi yang digunakan sebagai sampel pengujian. Yang kedua adalah minimum support ditetapkan sebagai 40% untuk penyaring item yang sering muncul. Nomor tiga adalah minimum confidence ditetapkan sebesar 30% untuk memastikan kekuatan hubungan antar item. Yang keempat, dihasilkan dua aturan asosiasi utama berdasarkan kombinasi dua item set. Yang kelima adalah aturan menunjukkan hubungan kuat antar produk. Itu adalah rokok surya besar dan korek gas, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ide pengembangan riset. Yang pertama itu kita di sini ada ide pengembangan riset ada 5 yang menurut saya ya. Yang pertama itu adalah menambahkan algoritma lain sebagai pembanding seperti FP Growth atau algoritma ECLET. Yang kedua adalah menggunakan seluruh data transaksi agar hasil analisis lebih akurat. Karena kan tadi disebutkan bahwasannya penulis menggunakan 15 hanya menggunakan 15 transaksi dari 539 transaksi. Jadi bisa dibilang kurang akurat. Bisa jadi transaksi yang lainnya bisa membantu lah. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan aplikasi berbasis web atau mobile supaya dapat diakses lebih fleksibel. Karena kan tidak mungkin warung itu akan memiliki komputer. Bisa bisa saja eh, mungkin pemilik warung itu dia keluar kota. Jadi bisa dibilang bisa dipantau menggunakan website dan juga mobile. Nah, yang keempat adalah menambahkan visualisasi hasil analisis dalam bentuk grafik atau diagram supaya lebih mudah. Mungkin kan kalau hanya dalam bentuk angka-angka saja orang-orang mungkin maaf bukan orang mungkin penjualnya menjadi kurang jelas lah. Mungkin kalau sebagian orang mungkin kurang jelas, cuman kalau misalkan dalam bentuk grafik maka akan terlihat lebih keren, lebih bagus gitu, lebih terlihat perbandingannya gitu. Nah, yang kelima adalah mengembangkan sistem rekomendasi produk untuk mendukung strategi pemasaran toko seperti yang sudah saya sebutkan. Jika suatu toko memiliki keunggulan dalam suatu produk, maka jika bisa keunggulan produk tersebut terus dijual. Anggap saja mungkin jika toko Clara sering sering apa transaksinya transaksi yang sering dilakukan yaitu adalah rokok dan eh, korek, maka bisa saja mereka memfokuskan di situ serta eh, serta menambahkan produk-produk lain karena kan pasti toko tersebut makin ramai karena orang juga terkadang tidak mungkin hanya membeli rokok dan korek saja. Nah, kesimpulannya itu ada 5 menurut saya yaitu yang pertama itu algoritma a priori efektif untuk analisis transaksi penjualan, terutama dalam menemukan pola pembelian konsumen seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang kedua itu ada pola pembelian konsumen dapat diketahui dengan jelas berdasarkan aturan asosiasi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah aplikasi desktop mempermudah pemilik toko dalam melakukan analisis data penjualan. Yang keempat adalah hasil penelitian dapat digunakan sebagai strategi bisnis, khususnya dalam penataan dan penempatan barang. Yang kelima adalah penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan toko kelontong agar mampu bersaing dengan toko modern. Sekian presentasi dari saya, Muhammad Syarif Sulaiman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih memiliki kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.